Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfat Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, di video chapter pertama ini, kita akan membahas tentang lateral earth pressure atau tekanan tanah lateral. Jadi, materi kita secara umum adalah membahas tentang konstruksi sheet pile dan bagaimana cara menganalisisnya. Tapi, kita masuk di video pertama dalam rangka menganalisis nantinya tentunya adalah tentang lateral earth pressure. Dan adapun outline pembahasan kita di video pertama ini adalah yang pertama, Introduction Retaining Wall Construction atau perkenalan konstruksi dinding penahan. Yang kedua, Concept of Lateral Earth Pressure atau konsep tekanan tanah lateral. Yang ketiga, Active and Passive Lateral Pressure atau tekanan aktif dan tekanan pasif. Lalu yang keempat, Rankine and Coulomb Theory atau teori Rankine dan Coulomb. Dan yang terakhir adalah Lateral Earth Pressure on Sand and Clay Soil atau tekanan tanah lateral pada pasir dan lempung. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ada dua jenis konstruksi yang saya tunjukkan sebagai contoh. Tentunya masih ada banyak konstruksi yang teman-teman ketahui tentang konstruksi penahan tanah. Yang pertama adalah gravity wall. Yang kedua adalah sheet pile. Apa yang dimaksud dengan gravity wall? Jadi gravity wall itu adalah konstruksi penahan yang secara bentuk memiliki ukuran yang besar, lalu memiliki berat tentunya, dan material penyusunnya itu umumnya adalah bisa dari pasangan batu, bisa dari beton. Kemudian untuk sheet pile, jadi sheet pile itu adalah kebalikan dari gravity wall. Jadi gravity wall itu memiliki ukuran besar, maka sheet pile adalah memiliki ukuran yang lebih langsing. Artinya karena memiliki ukuran yang lebih langsing, maka secara beratnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan gravity wall. Tentunya ada banyak jenis konstruksi sejenis dari gravity wall. Misalnya, kita mungkin mengenal istilah cantilever wall. Lalu ada counterfort wall. Lalu yang paling umum yang biasa kita lihat selain dari gravity wall adalah bronjong. Nah, konstruksi bronjong ini itu tidak sama dibandingkan counterfort, cantilever, dan gravity. Jadi kalau untuk bronjong itu tidak menggunakan bahan pengikat, hanya menggunakan batuan-batuan besar lalu dimasukkan ke dalam kawat bronjong. Ya, kurang lebih seperti itu, dan teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut di internet karena akan banyak contohnya. Lalu berikut ini adalah konstruksi dari gravity wall, ilustrasinya saja. Lalu untuk sheet pile wall, ini hanya ilustrasinya. Lalu kita masuk ke perbedaan gravity wall dan sheet pile. Jadi apa perbedaan utamanya? Di sini saya sudah bagi menjadi 4 fokus yang kita untuk lebih mudah membedakan kedua konstruksi penahan ini. Jadi gravity wall itu secara mekanisme kerja itu pasif. Apa maksud dari pasif? Pasif itu artinya tidak mudah bergerak. Oleh apa? Oleh tekanan lateral. Dan sheet pile itu cenderung lebih aktif. Artinya mudah bergerak menjauhi dinding
menjauhi tanah oleh akibat tekanan lateral. Kenapa bisa? Misalnya kita ambil contoh gravity wall dengan kedalaman yang sama dengan sheet pile. Kita rencanakan misalnya gravity wall itu 1 meter kedalamannya, lalu sheet pile itu 1 meter. Dengan contoh kasus yang sama, gravity wall karena memiliki berat yang besar dibandingkan sheet pile, sehingga ketika tanah mendorong dari belakang dinding, itu kecenderungan dari gravity wall itu akan tetap diam, artinya pasif. Lalu sheet pile itu akan cenderung lebih mudah bergerak. Kenapa? Karena memiliki berat yang lebih kecil dibandingkan gravity wall. Maka bisa disimpulkan bahwa sheet pile itu perlu dukungan lain selain dari beratnya. Kenapa? Karena beratnya kurang. Apa bentuk dukungan lain dari konstruksi sheet pile? Adalah kedalaman penetrasi. Artinya, sheet pile itu butuh penetrasi lebih dalam masuk ke dalam tanah supaya memberi dukungan pasif yang tinggi, supaya sheet pile itu mampu berdiri dengan aman tanpa perlu khawatir bahwa tekanan tanah di belakangnya itu akan menyebabkan konstruksi sheet pile itu akan mudah mengalami failure. Itu yang pertama. Kemudian dari konteks bentuk diagram, yang dimaksud dengan diagram ini adalah diagram tekanan tanah. Itu kalau untuk gravity wall itu umumnya berbentuk segitiga. Kemudian kalau sheet pile itu bentuknya trapesium atau bahkan lebih kompleks. Lalu kalau untuk distribusi tekanan, gravity wall lebih merata, lalu sheet pile lebih bervariasi. Kenapa bisa? Nah, gravity wall ini cenderung lebih merata. Nah, teman-teman lihat saja, dari atas sini sampai ke bawah sini, seluruh tekanan ini bekerja secara merata sepanjang ketinggian dari dinding penahan. Sedangkan sheet pile, kalau teman-teman perhatikan, ini ada daerah di mana ada potensi terjadi rotasi, sehingga tekanan itu tidak terjadi merata. Awalnya tekanan aktif bekerja di sisi kanan, lalu berputar ke arah sisi kiri dan kembali ke sisi kanan. Oke, tentunya secara teknis ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini hanya gambaran saja. Terus, yang terakhir, kemudian efek gerakan dinding, karena bentuk gravity wall yang lebih berat, lebih besar sehingga berat, maka gerakan dindingnya lebih kecil. Kemudian sheet pile itu lebih signifikan. Lalu kita masuk ke konsep of lateral earth pressure atau konsep tekanan tanah lateral. Nah, teman-teman di sini bisa melihat gambar. Ini adalah ilustrasi dari sheet pile. Tapi ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya, dan ini hanya saya tampakkan saja. Lalu yang penting dari konsep of lateral earth pressure atau konsep dari tekanan tanah lateral ini adalah gambar berikut. Nah, ini saya akan membandingkan dua contoh. Pertama, ini adalah elemen tanah. Yang kedua, ini adalah elemen air. Nah, untuk tanah itu antara tekanan vertikal yang disebabkan oleh berat dari tanah itu tidak sama besarnya dengan tekanan secara horizontal. Berbeda dengan air. Air itu seperti yang tertuang di dalam hukum hidrostatis, bahwa ketika air itu menempati ruang, elemen-elemen air itu akan menekan ke segala arah, dan menekan ke segala arahnya itu dengan besar yang sama. Sehingga berdasarkan hukum tersebut, sigma H atau tekanan horizontal dan sigma V-nya itu adalah sama. Lalu yang tadi itu tidak sama. Oke, itulah perbedaan keduanya. Sehingga kondisi seperti ini bisa kita gambarkan secara lebih ringkas dengan membuat perbandingan keduanya. Perbandingan antara sigma H terhadap sigma V, maka lahirlah koefisien.
untuk membuat rumusan yang lebih singkat supaya nanti pada saat menganalisis itu kita akan lebih mudah menganalisisnya. Di mana sigma H per sigma P atau tekanan horizontal per tekanan vertikal itu untuk tekanan tanah, karena besar horizontal dan vertikal yang berbeda, maka nilainya pasti akan kurang dari 1. Artinya 0,00 sekian, 0,0 sekian. Kemudian untuk tekanan air, karena tekanan horizontal dan vertikalnya sama, maka pasti nilainya adalah 1. Nah, kondisi seperti ini karena kita dalam rangka menghitung tekanan horizontal, maka ini adalah salah satu langkah untuk menentukan tekanan horizontal sigma H. Maka dari rumus ini bisa kita balik menjadi sigma H sama dengan koefisien yang tadi dikali dengan sigma V. Ini adalah rumus dasar yang perlu diingat oleh teman-teman nantinya ketika nanti kita menghitung tekanan tanah lateral secara keseluruhan. Oke. Kita masuk kepada tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Apa yang dimaksud dengan tekanan tanah aktif? Tekanan tanah aktif itu adalah tekanan yang terjadi di belakang dinding penahan yang secara kerja akan menyebabkan dinding penahan tanah itu menjauh dari tanah di belakangnya. Kemudian tekanan tanah pasif itu adalah gaya yang cenderung mendorong dinding supaya dinding tersebut itu mendekati tanah urugan. Artinya, tekanan pasif ini biasanya terjadi pada daerah di depan dari dinding penahan. Aktif itu terjadi atau berada di belakang dinding penahan. Dan ini adalah pendekatan untuk menghitung tekanan tanah aktif dan pasif. Oke, bagaimana cara menghitung tekanan tanah aktif dan apa perbedaannya dengan yang tadi, yang sigma H? Apa perbedaannya dengan P? Jadi sigma H itu adalah tekanan yang terjadi hanya pada dasar saja, ya. Kalau kita anggap ini dasar, maka hanya terjadi pada dasar saja. Sedangkan P itu adalah tekanan yang terjadi secara keseluruhan. Artinya, sepanjang ketinggian dari dinding penahan tanah itu, maka seluruhnya akan terhitung dengan menggunakan rumus dari P. Maka untuk menggambarkan secara keseluruhan tekanan tanah itu adalah kita menghitung P-nya. Oke, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung tekanan tanah aktif dan pasif, atau menghitung PA dan PP atau pressure aktif dan pressure pasif. Jadi cara menghitungnya sederhana saja. Jadi untuk tekanan aktif ini yang terjadi di belakang adalah kita melihat tekanan ini semakin ke bawah semakin lebar. Artinya tekanan tanah ini semakin ke bawah semakin besar. Ya, itu prinsipnya. Bentuknya adalah segitiga. Sehingga apa? Sehingga kita menghitung tekanannya ini, kedua tekanan ini menggunakan rumus luas dari segitiga sesuai dengan bentuk diagram tekanan yang kalian lihat di kiri ini. Maka menghitung PA adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya itu adalah sigma H, atau sudah saya tunjukkan gambar sini. Ini adalah sigma H dan tingginya adalah H. Maka kita cukup menggunakan persamaan ini untuk menghitung tekanan tanah aktif sepanjang ketinggian dari konstruksi dinding. Nah, jadi coba kita perhatikan 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 alasnya adalah sigma H dikali H. Maka sigma H ini sesuai dengan rumus yang tadi, sigma H adalah koefisien dikali sigma V. Ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Maka karena kita menghitung
tekanan tanah aktif, maka koefisiennya ini adalah kita menggunakan koefisien tekanan tanah aktif dikali sigma V. Apa rumus dari sigma V? Sigma V itu adalah tekanan vertikal. Maka untuk menghitung tekanan vertikal ini adalah berapa berat volume dari tanah dikalikan dengan berapa tinggi tanah. Nah, karena tinggi tanahnya adalah H, maka gamma dikali H. Kira-kira begini persamaan sigma H berdasarkan gambar yang kalian lihat di kiri. Lalu, kita buat turunan dari sigma V, maka hasil akhirnya adalah ini. PA sama dengan 1/2 dikali KA dikali H pangkat 2 dikali gamma. Oke, kenapa H pangkat 2? Karena ini ada H dan sudah dikalikan dengan H yang ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, tekanan tanah pasif. Sama cara hitungnya. Di dasarnya juga bekerja sigma H. Artinya kalau kita mau cari perbedaan, ini adalah sigma H1, di sini sigma H2. Ya. Dan tingginya adalah, misalnya kita anggap tingginya ini adalah H kecil, ya. Maka cara hitungnya sama. 1/2 dikali alas dikali tinggi, sigma H2 di sini, dan ini tadi kita anggap sebagai sigma H1 saja, dikali H kecilnya, maka K dikali sigma P, karena menghitung tekanan pasif, maka menggunakan koefisien pasif, Kp, dikali sigma V, dikali H kecil. Maka hasil akhirnya seperti ini. Ya. Turunan sigma V-nya ini sama seperti ini ya. Yang membedakan hanya koefisiennya saja. Di mana koefisiennya ini berubah menjadi Kp karena kita menghitung tekanan tanah pasif. Kira-kira begitu menghitungnya teman-teman secara sederhana. Lalu kita masuk ke teori Rankine dan Coulomb. Nah, teori Rankine dan Coulomb. Kita masuk saja. Jadi teori Rankine dan Coulomb ini fungsinya apa? Jadi teori Rankine dan Coulomb ini adalah teori untuk memberikan pendekatan cara menghitung koefisien yang tadi. Oke, karena koefisien ini kita belum tahu berapa besarnya. Yang tadi kita menghitung Ka koefisien aktif dan Kp koefisien pasif. Ini yang menjadi pertanyaan, berapa besarnya? Berapa besarnya? Cara menghitungnya adalah menggunakan pendekatan teori Rankine dan teori Coulomb. Oke, teori Rankine ini, kalau teman-teman perhatikan, ini ada dua contoh kasus. Ya, ada apabila nilai beta 0 derajat atau nilai permukaan tanah sini rata 0 derajat. Dan ada apabila beta melebihi 0 derajat. Ya, ada itu 1 derajat, 2 derajat, dan seterusnya. Nah, kalau untuk beta sama dengan 0 derajat, menghitung koefisien aktifnya adalah ini. Oke, tan pangkat 2 dalam kurung 45 dikurang pi dibagi 2. Ini adalah sudut gesek tanah atau sudut gesek dalam tanah. Ya, dan ini ditentukan melalui pengujian di laboratorium. Dan Kp juga demikian rumusnya ya. Dan untuk kemiringan permukaan lebih dari 0 derajat, artinya ada kemiringan, menggunakan rumus ini. Sekira begitu teman-teman. Nah, di sini ada beta. Apa itu beta? Beta itu adalah kemiringan permukaan tanah ya. Ini sudah dijelaskan. Tadi nilai P-nya adalah sudut gesek dalam. Oke, selanjutnya kita masuk ke Coulomb teori atau teori Coulomb, dan teori Coulomb ini pada dasarnya sama, tujuannya adalah menghitung koefisien tekanan aktif dan pasif. Ya, rumusnya seperti ini. Dan ini ada catatan sedikit bahwa gambar yang kalian lihat di sini itu adalah ada nilai alfa dan ada nilai beta. Jadi nilai alfa di sini untuk dirumus itu sama dengan beta, dan untuk nilai beta itu sama dengan alfa. Jadi ada kebalikan karena saya mengambil gambar contoh
Oke, jadi beta ini adalah, kalau di rumus, adalah kemiringan permukaan. Maka ini adalah beta. Kalau alfa, alfa di sini tertulis sudut gesek antara dinding, ya, dan tanah. Berarti ada sudut gesek antara dinding dan tanah. Itu saja perbedaannya, teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui dinding penahan pada gambar di samping dengan propertis tanah atau parameter tanah yang sudah diuji adalah dengan gamma sebesar 19 kN per meter kubik, C atau kohesi 0 kN per meter kubik sangkar, dan nilai P atau sudut gesek dalam tanah adalah 30 derajat. Atau tanah ini adalah tanah pasir. Oke, dengan parameter berikut, kemudian tinggi dari dinding adalah 5 meter dan tinggi dari atau kedalaman dari tanah yang berada di depan dinding penahan ini adalah setinggi 2 meter. Pertanyaannya, berapa besar tekanan tanah aktif dan pasifnya? Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah kita perlu menghitung dulu berapa besar koefisien tekanan tanahnya. Kenapa? Karena menghitung tekanan aktif dan pasif, yang perlu dicari tahu itu sebenarnya adalah berapa besar koefisiennya. Kalau sudah ditahu besar koefisiennya, maka parameter yang lain akan dimasukkan saja ke rumus, maka nanti kita akan mendapatkan berapa besar tekanan tanah aktif dan tanah pasif. Oke, berdasarkan parameter tanah yang tadi, maka nilai koefisien tekanan tanah aktifnya itu adalah, kita masukkan nilai sudut geseknya 30 derajat ke rumus, maka jadilah 0,333. Dan koefisien pasifnya kita masukkan juga, sudut geseknya itu adalah sebesar 30 derajat. Oke, maka jadilah 3. Silakan teman-teman menghitung sendiri. Lalu terakhir kita menghitung tekanan tanah aktif dan pasif. Nah, tekanan tanah aktif dan pasifnya ini rumusnya sama. Oke, rumus segitiga, di mana alasnya adalah sigma H. Oke, kita anggap sigma H1. Untuk tekanan pasif juga sama, kita hitung sebagai sigma H2 misalnya. Oke, nah di sini karena tadi rumusnya sudah disederhanakan, jadi kita mengambil rumus yang sudah disederhanakan, di mana PA sama dengan 1/2 dikali KA dikali H pangkat 2 dikali gamma. Nah, 1/2 dikali 0,33, ya, kita masukkan nilai KA-nya, koefisien aktifnya, kemudian tinggi dari dinding itu adalah 5 meter, lalu dikali gamma itu 19 kN per meter kubik, maka jadilah 79,086 kN per meter lari. Lalu tekanan pasifnya adalah sama, 1/2 dikali Kp dikali H. Sebenarnya di sini adalah H kecil, ya, karena menyesuaikan pada ini. Oke, tekanan pasifnya dikali gamma, maka 1/2 dikali 3, Kp-nya adalah 3, ya, karena kita sudah menghitung. Lalu H-nya itu adalah 2 meter, 2 pangkat 2 dikali 19, dapatlah 114 kN per meter lari. Maka ini kira-kira cara menghitung tekanan aktif dan pasifnya berdasarkan contoh soal yang dibahas. Selanjutnya kita masuk ke lateral earth pressure on sand and clay soil, atau tekanan tanah lateral pada pasir dan lempung. Oke, apa yang membedakan kedua konteks ini? Jadi tanah pasir itu tergolong ke dalam tanah granuler dan clay itu adalah tanah kohesif. Maka di sini teman-teman memperhatikan, saya membagi ke dalam dua jenis, ya. Ini untuk memperjelas jangan sampai ada yang kurang paham. Lalu saya bagi menjadi dua konteks, tekanan aktif dan pasif. Jadi kalau untuk tipe tanah yang granuler, tekanan tanah aktif itu kalau pada tanah pasir itu karena tanah pasir memiliki berat volume yang besar, maka
potensi menghasilkan tekanan tanah lateral yang besar. Oke, tekanan tanah lateral yang besar. Kemudian karena tidak ada kohesi dan internal friction atau sudut gesek dalam yang besar, tekanan lateral cenderung besar, sama ya. Kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh getaran. Jadi kalau misalnya ada getaran, maka potensi untuk bergesernya dari butir-butir tanah granular atau pasir itu akan menyebabkan adanya tambahan tekanan tanah lateral. Kemudian kalau misalnya kondisi drain, tekanan air pori itu tidak terlalu signifikan. Artinya kalau misalnya ada air di dalam tanah granular atau pasir yang misalnya yang ada di belakang dinding penahan, itu tidak akan terlalu signifikan tekanan air porinya, ya, tidak terlalu signifikan. Lalu tanah kohesif atau clay ya dalam konteks ini, tekanan tanah aktifnya itu lebih kecil. Kenapa? Karena borot volume dari tanah clay itu lebih kecil, atau tanah kohesif itu kecil borot volume. Kemudian memiliki kohesi yang tinggi dan internal frictionnya itu tidak ada. Dan ini sebaliknya ya dibandingkan tanah granular. Jadi kohesi yang tinggi itu menyebabkan butir-butir tanah clay atau tanah kohesif itu akan cenderung diam di tempat, sehingga tidak menyebabkan tekanan tanah lateral. Maka tekanan tanah lateralnya itu akan berkurang atau cenderung kecil. Kemudian cenderung lebih stabil terhadap getaran. Kemudian dalam kondisi undrain, tekanan lateral lebih kecil dibandingkan kondisi drain. Lalu kalau untuk tekanan pasif, pada tanah granular atau pasir, konteksnya ada potensi tekanan lateral pasif yang besar. Karena memiliki sudut gesek yang besar, maka potensi tahanan gesernya juga tinggi. Dan kalau untuk tanah kohesif itu kebalikannya ya, karena memiliki internal friction yang tidak ada, kemudian hanya memiliki kohesif sebagai bagian dari tahanan gesernya, sehingga pembentukan tahanan pasifnya itu tidak cukup besar dibandingkan dengan tanah granular. Artinya kebalikannya saja. Oke, lalu untuk tanah pasir itu sudah saya jelaskan sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, itu adalah gambaran bagaimana tekanan lateral pada tanah pasir. Jadi sama saja yang tadi ya dengan contoh soalnya. Lalu kalau untuk tanah kohesif atau tanah clay atau tanah lempung, itu ada perbedaan dengan tanah pasir. Jadi kalau tanah clay itu karena memiliki kohesi, kohesi itu adalah gaya tarik menarik antara partikel yang sama. Jadi kalau ini tanah clay ya, jadi ada gaya tarik menarik antara partikel tanahnya, sehingga akan cenderung diam dan tidak menyebabkan tekanan. Nah, seberapa tinggi daerahnya atau seberapa besar daerah tidak terjadinya tekanan ya adalah setinggi HC ya. Jadi HC ini adalah pemisalan bahwa ada ketinggian tertentu yang tidak terjadi tekanan, atau diistilahkan bahwa hanya terjadi tarik, atau bahkan ketika dihitung ini bagian yang diabaikan saja ya. Dan besar pengurangan tekanannya akibat karena tidak bekerjanya tekanan di sini itu adalah sebesar minus 2C akar Ka. Artinya ada minusnya tekanan. Yang awalnya ketika bekerja tekanan adalah setinggi H, malah tekanan efektifnya itu hanya bekerja sebesar H dikurang HC ya. Karena HC itu tidak terjadi tekanan. Dan HC-nya ini akan berpindah ke tekanan pasif. Ya. HC-nya ini berpindah ke tekanan pasif. Artinya, tekanan yang awalnya hanya sebesar H dikali gamma dikali Kp, itu akan bertambah dengan plus 2C akar Kp. Jadi, yang ini pindah ke sini.
akan membantu, seolah-olah membantu sebagai bagian dari tahanan pasif, ya. Artinya ketika kita menghitung contoh kasus dinding penahan yang tanah di belakangnya atau di depannya itu adalah tanah lempung, itu tidak akan bekerja tekanan secara full dibandingkan dengan tanah pasir. Kenapa? Karena ada daerah yang tidak mengalami tekanan atau hanya terjadi tarik. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh kohesi dari tanah clay atau tanah lempung. Ya, kira-kira itu jawabannya. Oke, nah, ini tadi sudah saya buatkan ilustrasinya. Lalu, nah teman-teman, terakhir sebagai penutup video pertama, berikan pendapat teman-teman semua terkait dengan materi kita di video chapter pertama ini, tekanan tanah lateral atau lateral earth pressure, dan silakan teman-teman mengumpulkan pendapatnya pada barcode yang ada di layar. Teman-teman silakan melakukan scan barcode. Dan format pengumpulan dari tanggapan atau sundingan tanggapan dari teman-teman itu buat dalam bentuk nama, NIM, kelas dalam kurung pendapat, atau seperti yang tertulis di layar. Kemudian, yang kedua, ini ada tugas buat teman-teman. Silakan teman-teman membuat rangkuman isi video secara keseluruhan pada video chapter pertama ini dan kumpulkan dengan scan barcode yang ada di layar dan format pengumpulan nama filenya silakan teman-teman lihat di layar. Lalu untuk soal kedua atau assignment kedua, silakan teman-teman mengerjakan tugas analisis lateral earth pressure, tekanan tanah lateral ini, di mana di sini ada X itu adalah nomor akhir dari NIM. Ya, jadi masing-masing teman-teman itu nomor akhir NIM-nya masukkan ke dalam soal dan kerjakan. Dan dikumpulkan dengan cara yang sama, silakan teman-teman mengumpulkan dengan format tugas nama, NIM, kelas dalam kurung assign to, ya, tugas kedua. Dan silakan teman-teman scan barcode untuk mengumpulkan tugas teman-teman. Dan terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan di video pertama ini untuk teman-teman belajar mengenai tekanan tanah lateral sebagai salah satu materi dari analisis sheet pile. Dan tentunya kita akan melanjutkan ke video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.